Happy Sunday semuanya. Yuk, Happy Sunday. Happy Sunday. Nah, aku ini baru mau mulai. Coba berdiri dulu. Berdiri. Aku mau kalian maju, penuhin dulu 3 row pertama. Cukup kok untuk kalian semua, penuhin dulu, maju. Kalian harus mempermudah orang yang bakal datang belakangan dibanding kalian, biar mereka tidak mencari kursi lagi. Ayo maju, Melinda, BL. Maju. Koniko juga nggak di baling belakang ya, oke? Maju, 3 baris depan. Mei. Sebelah nih, sebelah dia, ya, sebelah yang baju ungu. Aku juga ingetin kalian untuk silent HP kalian dan gak ngobrol ke kanan kiri supaya gak mengganggu yang lain. Aku persilakan kalian untuk satu dulu. Aku sapa sekali lagi ya, jawab yang semangat ya. Happy Sunday semuanya. Happy Sunday. Udah siap ibadah belum? Udah belum? Nah, udah ya, kalau gitu yuk kita bangkit berdiri, kita dengan semangat, kita puji Tuhan kita sama-sama bilang, Lord you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Kita mau ulangin lagu ini dengan sambil bertepuk tangan. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you.
Kebaktian ini berlangsung atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai teman-teman sekalian. Dan besertamu juga. Teman-teman, aku persilakan untuk duduk. Ya, untuk persiapan, aku mau sharing dikit. Untuk persiapan liturgos kali ini, bikin aku flashback ke minggu-minggu lalu. Minggu-minggu yang lumayan hektik dan berat untuk aku laluin. Tapi yang aku bisa bilang, ya kayak lagu sebelumnya, God is good all the time, teman-teman. Kenapa saya bilang kayak gitu, padahal udah alamin hal yang susah, sulit untuk dilewatin minggu-minggu kemarin. Tapi ya sesimpel, kalau nggak ada Tuhan, saya nggak akan ada di sini, nggak akan berdiri di sini, nggak akan bisa ngeliatin semua hal itu. Mungkin dari minggu-minggu lalu, saya udah bilang ke tim kebaktian, kayaknya mundur deh dari liturgis kali ini. Tapi karena panggilan Tuhan yang bikin aku bisa berdiri di sini. Maka aku yakin teman-teman juga pasti ngerasain hal sama. Pasti ada aja satu kebaikan Tuhan yang teman-teman rasain walaupun hari-hari teman-teman mungkin kerasa berat, kerasa susah. Maka dari itu, sebagai ungkapan syukur kita, yuk kita ambil saat tenang untuk kita sembah Dia lebih dalam lagi. Kita mau sama-sama bilang, I love you Lord. Dari kita bangun sampai kita tidur kembali teman-teman, Tuhan tetap sertain kita. Of the goodness of God. All my life you have been faithful. And all my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire and the darkness night. You are close like no other. Kita tahu Dia sebagai Bapa, Father, kita juga kenal Dia sebagai teman kita. you as a friend. I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. And all my life you have been so good.
so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Temen, aku ajak untuk menundukkan kepala. Kemarin pas aku lagi scroll TikTok, aku nemu lagi tren yang kayak ayat ini bagus banget ya. Dan aku menemu ayat yang benar-benar bagus teman-teman. Dan ini lumayan nusuk. Ayat ini dia ambil dari kitab Hakim-Hakim. Dan ada satu kalimat yang berbunyi seperti ini. Bagaimana mungkin engkau berkata, engkau cinta kepadaku tetapi hatimu tidak tertuju kepadaku. Saya merasa ayat ini benar-benar menegur kita semua. Seolah-olah Tuhan yang sedang berkata seperti itu kepada kita. Kita semua selama ini bilang, Tuhan kita cinta sama kamu, kita sayang sama kamu. Tapi kenapa kita nggak nunjukin kenapa kita nggak bisa nunjukin kita cinta ke dia? Kita malah bikin dosa yang kita tahu itu sebenarnya tuh nunjukin kalau kita tuh gak cinta dia, kita malah nyakitin dia gitu kan. Sekarang aku minta kalian untuk ngambil sikap teduh dan minta ampun ke Tuhan atas dosa yang sudah dibuat. Bukan hanya minggu ini tuh teman-teman, tapi dosa yang udah pernah kalian buat seingat kalian semampu kalian. Baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, sambil singar menyanyikan KJ 460 jika jiwaku berdoa. Jika jiwaku berdoa kepadamu, Tuhanku, mengejar aku, terima saja pemberian tanganmu. Seperti Yesus di depan sengsaranya, jangan kehendakku Bapa, Aku ajak teman-teman yang sudah selesai untuk menyanyikan bait yang ketiga. Aku cari penghiburan hanya dalam kasih-Mu. Dalam susah Engkau saja perlindungan hidupku. Aku seperti Yesus di depan sengsaranya, jangan kehendakku Bapa, kehendakku jadilah. Mari bersatu dalam doa. Ya Bapa, ini segenap dosa kami, segenap pergumulan kami. Tuhan yang kami bawa ke hadapan-Mu. Tuhan kiranya Engkau yang ampuni segala dosa kami dan Tuhan kiranya Engkau yang juga dapat melihat ketulusan cinta kami akan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus berdoa, amin. Teman-teman, aku undang untuk bangkit berdiri.
Untuk semua orang yang sudah mengakui dosanya diberikan berita anugerah untuk kita semua yang diambil dari Roma 6 ayatnya yang ke-22 sampai 23. Aku akan bacakan untuk teman-teman sekalian. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Karena kita telah dimerdekakan dari dosa, sebagai respon dari berita anugerah kita, dengan hati penuh sukacita, yuk kita menyanyikan lagu Semesta Bernyanyi. Alam raya menyanyikan kemuliaannya, cakrawala memasyurkan karya tangannya. La 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 la, la 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 la, Dengan firman-Nya yang ajaib, tercipta karyanya, siang dan malam, langit dan bumi, semua yang ada. Burung berkicauan menyambut sang surya, bunga bermekaran, alam riang-riang memuji namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya, yang layak untuk dipuji hanya Tuhanlah, yang layak untuk dipuji. Aku ajak teman-teman untuk memberikan tos ke kanan kirinya ke semua orang di sekelilingnya. berkicauan menyambut sang surya, bunga bermekaran, alam riang-riang memuji namanya. Semesta bernyanyi, puji Tuhan karena kasih-Nya tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya, Yang layak untuk dipuji. hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji. Teman-teman, aku persilakan untuk duduk. Kita bentar lagi mau masuk sesi ke firman Tuhan. Tema kita hari ini Faithful Youth. Artinya remaja yang setia. Pas dapet tema ini menarik sih temanya, apalagi untuk remaja. Penasaran gimana untuk jadi remaja yang setia. Dan aku berharap firman ini juga teman-teman bisa simak dengan baik, teman-teman bisa terima dan teman-teman bisa terapin firman hari ini di kehidupan bareng teman-teman. Jadi yuk kita siapin hati untuk dengar firman yang bakal dibawain sama Korey hari ini dengan menyanyikan lagu seperti Rusa yang Haus.
Kami bersyukur dan berterima kasih untuk kebaikan dan kasih setia Tuhan di dalam hidup kami. Dan kami bersyukur kalau Tuhan masih memberikan kami hari perhentian, hari untuk kami bisa beribadah bersama, kembali memuji, memuliakan, dan sebentar akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Karena itu kami sungguh memohon kiranya Roh Kudus Tuhan saja yang membuka hati dan pikiran kami, dan secara khusus kalau kami sama-sama rindu menjadi remaja yang setia, faithful youth. Kami berdoa kiranya Tuhan sendiri yang memberikan kami kuasa dan kesanggupan untuk bukan hanya mendengar firman tetapi juga melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami hari lepas hari. Berkati setiap kami yang mendengar, hamba yang menyampaikan firman. Kami rindu untuk boleh bersekutu dan boleh berjalan di dalam kesetiaan dan ketaatan selama hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi teman-teman semua. Sungguh bersyukur kalau kita bisa kembali bersama beribadah di tengah mungkin musim liburan nih ya. Mungkin ada beberapa teman atau juga saudara yang sedang libur lebaran dan sedang berkumpul dengan keluarga. Tapi kita bersyukur kalau bisa beribadah minggu ini. Dan hari ini kita akan membahas tentang tema yang diberikan dari pengurus berbicara tentang remaja atau pemuda yang setia, yang taat. Nah, mari aku ajak kita lihat dari satu bagian firman. Mari kita buka Alkitab kita dari Efesus pasal yang kelima ayat 1 sampai ke 21. Mari kita baca berbalasan. Efesus pasal yang kelima ayat 1 sampai ayat ke-21 berbicara tentang menjadi orang yang setia. Aku selalu teringat perikop ini ketika pertama kali aku pelajari dan menolongku mengerti, belajar apa artinya setia. Bagaimana menunjukkan secara nyata kesetiaan di dalam hari-hariku. Mari kita baca berbalasan, aku ayat 1, teman-teman ayat 2, kita bergantian sampai ayat ke-21. Udah dapat semua? Oke. LAI berikan judul hidup sebagai anak-anak terang. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar atau orang serakah, artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Karena itu, perhatikan dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan.
Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Demikianlah firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini. Teman-teman yang terkasih, bagian yang kita bahas adalah penggalan surat yang dituliskan Paulus kepada jemaat Efesus. Dan kalau kita mau ngerti kenapa sih Paulus tiba-tiba nulis jadilah penurut-penurut Allah seperti anak yang kekasih, karena itu perhatikan dengan sesama bagaimana hidup. Namanya surat, kalau kita mau ngerti kenapa sih surat itu ditulis, minimal kita mesti tahu ini dikirim kepada siapa, dari siapa, dan kondisinya seperti apa. Nah, kalau teman-teman nanti gali lebih lanjut, surat Efesus dikirimkan kepada jemaat yang kondisinya itu nggak baik-baik saja. Yang pertama, jemaat Efesus itu kota Efesus itu memang namanya kota perdagangan. Kalau kalian lihat peta, itu Turki masa kini, itu merupakan perhubungan dua benua dan dua laut antara Eropa dan Asia. Turki itu menjadi titik masuk. Dan di sana orang datang untuk berdagang, dan namanya berdagang itu pasti suasananya sangat kompetitif. Nggak ada kan orang dagang, ya udah deh buat kamu gratis, ya rugi lah gitu ya. Namanya dagang pasti mau mencari keuntungan setinggi-tingginya, tapi demi mencari keuntungan bahkan sampai mungkin menghalalkan segala cara. Sikut sana, sikut sini, bohong sana, bohong sini, makan temen. Jadi sangat kompetitif. Bukan cuma sangat kompetitif, tapi pola hidup di sana, karena itu kota pelabuhan, kota pantai, itu kota yang mewah. Dan di sana orang berlomba-lomba untuk membanggakan diri. Biasanya yang kesana itu pensiunan militer yang kemudian punya sisa uang, terus gimana udah gak kerja kan pensiun. Jadi dia pergilah ke kota Efesus, dia puterin uangnya di perdagangan, dan namanya pedagang yang mau membesarkan nama, ya berlomba-lomba untuk mengejar prestige, mengejar kemewahan, membanggakan diri, tapi juga pakai jalan pintas. Jadi aku tulis gitu ya, malas tapi juga sombong gitu ya, membanggakan kemewahannya tapi dengan cara yang tidak semestinya. Tapi bukan cuma kota yang sangat kompetitif, kota yang sangat memegahkan diri. Uniknya, Efesus itu juga kota yang sangat religius. Efesus adalah pusat penyembahan Dewi Artemis terbesar pada waktu itu. Dewi Artemis kenapa disembah? Karena itu dewi kesuburan. Kenapa orang pada nyembah Dewi Artemis? Sederhananya begini, kalau aku nyembah Dewi Artemis, hasil ternaknya subur, hasil ladangnya subur, hasil tangkap ikannya banyak, dagangnya bagus, uangnya banyak, nama makin besar, sembah lagi Dewi Artemis. Tapi masalahnya, menyembah Dewi Artemis itu bukan menyembah seperti kita sekarang beribadah di gereja. Menyembah Dewi Artemis itu dilakukan dalam, saya tulis itu ya, tindakan perzinahan, percabulan. Seorang lelaki akan sengaja berhubungan dengan wanita yang bukan istrinya untuk melakukan ritual untuk menyembah ke Dewi Artemis. Jadi itu kota yang bukan cuma sangat materialistik, kota yang sangat kompetitif, hanya ngejar ukurannya uang, kemegahan, kemewahan, tapi juga kota yang sangat percabulan, dibalut dengan kegiatan agama. Dan di tengah kota seperti itu ada jemaat Efesus. Kenapa aku sedikit ambil waktu jelasin latar belakang seperti ini? Teman-teman berbicara menjadi faithful youth, menjadi remaja yang setia, itu bukan berarti teman-teman, ya sudah, aku mau setia, kemudian dunia akan bersorak-sorai, dunia akan tepuk tangan, kamu mau gak nyontek, kemudian teman-teman, oh ya silakan, wah bagus kamu gak nyontek. Kamu mau menjadi remaja yang setia di tengah dunia yang mungkin gak setia. Kamu akan menjadi remaja yang dipanggil untuk taat di tengah mungkin persahabatan, pergaulan yang mengajarkan kamu sebaliknya. Tapi di situ justru panggilan kita. Justru untuk di tengah kota yang seperti ini, ada jemaat Efesus yang dipanggil untuk setia. Dan itu pun juga yang menjadi panggilan kita. Kenapa kita mau menjadi remaja yang setia? Kenapa jemaat Efesus dipanggil untuk tetap teguh? Teman-teman, di ayat 1 silahkan lihat Alkitabnya. Di ayat 1 Paulus bilang,
Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah. Kalimat penurut-penurut Allah kesannya ya sudah nurut gitu ya. Tapi dalam bahasa Inggris kalimatnya menarik. Be imitators of God. Jadilah peniru-peniru Allah. Jadilah kalau saya mungkin apa ya? KW-KW-nya Allah, cuma jelek banget ya. Jadilah peniru, imitators, pengimitasi Allah. Kenapa meniru Allah? Kenapa nurut Allah? Kalimat selanjutnya, seperti anak-anak yang kekasih, as dearly loved children. Kenapa engkau dan saya sekarang mau meniru Allah, mau tetap menurut Allah? Karena engkau dan saya sekarang adalah anak-anaknya yang kekasih. Di ayat 1 dikatakan sebab itu. Itunya apa? Kalau nanti teman-teman baca pasal-pasal sebelumnya, Paulus sudah menegaskan. Karena kita sekarang memiliki status yang baru di dalam Kristus. Kita sekarang adalah anak-anak Allah. Beberapa minggu yang lalu kita baru saja merayakan Paskah ya. Jumat Agung dan Paskah. Apa yang Kristus lakukan di kayu salib, mati dan bangkit. Memungkinkan engkau dan saya, Yohanes 1 ayat 12. Memiliki kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Dan sama, seperti kamu mirip dengan orang tua kamu. Sekarang kalau kita sekarang sudah menjadi anak-anak Allah, anak-anak milik Allah. Maka wajarlah kalian tahu ini ya, like father, like son. Seperti papa, ya seperti anaknya. Kamu kan juga mirip papa mama kamu kan? Kamu kan mirip tetangga kamu kan? Serem kan kalau kamu lebih mirip tetangga kamu daripada papa mama. Tapi bukan cuma masalah mirip fisik. Kita juga makin mirip dengan papa mama kita. Misalnya, apa yang disukai makan, hobinya. Atau bahkan lebih daripada itu. Kelakuan, sikap, cara bicara, kita mirip dengan orang tua kita. Dan sama, kalau sekarang di dalam Kristus kita sudah menjadi anak-anak yang kekasih, maka mari jadilah peniru-peniru Allah. Itulah alasan kita mau faithful. Kenapa? Karena kamu punya Allah yang sekarang kita sebut Bapa di dalam Kristus. Kamu bukan cuma anak yang insecure, gak tahu harus ngikutin siapa. Kamu sekarang punya Allah sebagai Bapa di dalam Kristus. Ketika kamu hadir di sekolah mungkin. Gak apa-apa ya, mic-nya mati. Seperti apa sih menjadi penurut-penurut Allah? Seperti apa menjadi faithful youth? Teman-teman, aku bagi menjadi 3 perikop yang kita baca tadi. Menjadi anak-anak yang kasih, jadi anak-anak yang memancarkan terang, dan yang ketiga menjadi anak-anak yang bijak. Yang pertama apa? Anak-anak kasih, yang kedua terang, yang ketiga bijak. Aku sering singkat begini. Ini singkatan yang aku pertama kali pelajarin waktu pertama kali kita gali, kita belajarin perikop ini ya. Mau jadi faithful youth, maka jadilah anak-anak KTB. Anak-anak kasih, anak terang, anak-anak bijak. Gampang ya? Kasih, terang, bijak. Anak-anak KTB. Nah, apa maksudnya mau menjadi anak-anak yang setia, faithful youth, dengan menjadi anak-anak KTB, kasih terang bijak? Yang pertama, teman-teman mari lihat Alkitabnya. Ayat 2. Mau jadi penurut Allah karena kamu sekarang anak-anak yang kekasih. Ayat 2. Maka sekarang hiduplah dalam kasih. Teman-teman, kata hiduplah dalam kasih itu bukan cuma sekedar ya sudah, habis dari kebaktian ini aku mau hidup dalam kasih, aku mau jadi anak-anak kasih. Yes, pling. Tiba-tiba seumur hidup kamu tiba-tiba jadi selalu mengasihi, selalu menunjukkan kasih. Kalimat bahasa Inggrisnya menarik. Walk in love. Berjalan di dalam kasih. Teman-teman mau menjadi faithful youth, remaja yang setia. Itu bukan ya udah sekali kebaktian saya komitmen, tiba-tiba otomatis saya setia seumur hidup. Tapi setiap hari itu adalah perjalanan kesetiaan. Setiap hari adalah perjalanan. Mau nggak mengasihi? Mau nggak nunjukin kasih? Aku pun juga sampai sekarang
juga terus berjalan sebagai anak-anak kasih. Itulah bagian kita menjadi anak-anak yang setia di tengah dunia yang mengajarkan kompetitif. Yang penting aku, yang penting aku yang duluan, yang penting aku yang enak, yang penting aku yang nyaman. Tapi engkau dan saya dipanggil untuk menunjukkan kasih. Bayangin jadi jemaat Efesus. Semuanya ngomongin duit, semuanya makan teman, semuanya cari jalan pintas, semuanya nyontek. Tapi kamu diminta untuk menunjukkan kasih, berbagi, menyatakan kebaikan. Seperti apa menyatakan kasih? Ayat 2 lanjutannya. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi dan menyerahkan dirinya untuk kita. Apa yang kita peringati Jumat Agung dan Paskah minggu yang lalu, itu menolong kita mengerti apa artinya mengasihi. Bahasa Indonesia gampang ya. Apa itu kasih? Kasih itu? Kasih. Gampang ya? Kasih itu? Ya kasih. Kasih itu berarti kamu tahu. Mungkin itu memang tadinya kamu simpen-simpen buat kamu. Tapi kalau ada orang lain yang lebih membutuhkan. Kalau ada kondisi yang lain kamu tahu. Kamu perlu bantu. Di tengah dunia yang ngajarin kompetitif. Besarin nama. Tapi kamu mau menjadi anak-anak kasih. Mari. Mau menjadi faithful youth, aspek yang pertama. Mari berjalan langkah demi langkah menjadi anak-anak kasih. Yang pertama anak-anak kasih, yang kedua anak-anak terang. Yang berikutnya, teman-teman, sama di ayat 7, ayat 8, maaf, dikatakan sekarang kamu adalah terang, hiduplah sebagai anak-anak terang. Sekali lagi, kata hidup yang dipakai itu kalimatnya walk. Kamu gak tiba-tiba selesai kebaktian, ya saya mau jadi anak terang, terang terus terang. Tapi setiap hari kamu akan memilih mau gak jadi anak-anak terang. Keputusanmu menggunakan waktumu, mau gak nunjukin terang. Nah, menjadi anak terang tuh kayak gimana sih? Paulus bilang, menjadi anak-anak terang tuh bukan jadi anak-anak yang songong gitu ya. Weh, gua terang nih, muka lu gelap. Paulus bilang, ingat dulu pun di luar Kristus kita juga dalam gelap. Dalam gelapnya ngapain? Kita cabul, cemar, serakah, kata-kata kita kotor, kata-kata kita kosong, perkataan kita sembrono, kita menyembah yang bukan Tuhan, kita mengutamakan yang bukan Tuhan. Bahkan ada yang bilang, ya udahlah, slow aja, santai, semua juga begitu kok. Kenapa lu sendiri yang mesti berbeda? Tapi itulah kondisi kita. Saya pun juga begitu ya. Saya ingat waktu pertama kali saya bertobat dan percaya kepada Kristus, ada 3 pergumulan yang saya berdarah-darah bergumul dengan hal itu. Yang pertama, saya bergumul dengan ini, perkataan. Aduh, ini mulut ya, pengen mesti dicabein kali ya. Ngomong kata-kata kasar, manggil nama orang tua kayak begitu. Aduh, itu gak sopan. Yang kedua, bukan cuma dosa perkataan, saya bergumul dengan dosa pornografi. Saya main-main sama pornografi, tapi waktu bertobat saya sadar, saya gak bisa begitu terus. Hal ini hanya membuat saya semakin kosong, semakin merasa bersalah, malu sendiri, tapi terlihat di sana, ikut pelayanan ini, tapi itu menyakiti sekali. Yang ketiga, bukan cuma perkataan, pornografi, kemudian saya benci dengan orang tua saya. Saya menyimpan akar pahit, saya ketus sama mereka. Tapi teman-teman, itu kondisi sebelum. Di dalam Kristus kita sekarang melakukan langkah-langkah menjadi anak terang. Karena itu, teman-teman, ingat siapa kamu sekarang di dalam Kristus. Kalimatnya di ayat 8, kamu sekarang adalah terang. Itu bukan suggestion, kamu sebaiknya jadi terang ya. Kamu sebaiknya memancarkan terang. Kamu adalah terang. Ngapain terang? Ayat 7.
Jangan berkawan dengan mereka. Loh, tadi katanya mesti mengasihi, tapi sekarang kok jangan berkawan. Kalimat bahasa Inggrisnya memberikan penjelasan yang lebih baik. Do not be partakers. Jangan take part, jangan ambil bagian. Silahkan berkawan dengan semua sahabat-sahabatmu, tapi kalau kamu tahu itu perbuatan gelap, maka jangan take part, jangan ambil bagian kegelapan itu. Kalau gitu ngapain? Di ayat 9. Nyatakan buah terang, apa yang baik, apa yang adil, apa yang benar. Gimana caranya Kore aku tahu yang baik, yang adil, yang benar? Tanya sama Tuhan, uji apa yang berkenan kepada Tuhan. Trying to learn what is pleasing to the Lord. Pelajari, renungkan apa sih yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan Paulus nyatakan sekali lagi, jangan turut mengambil bagian dalam kegelapan yang gak menghasilkan apa-apa. Tidak membuahkan apa-apa. Bahkan Paulus maju satu langkah. Bukan cuma yang penting kamu gak ikutan, yang penting kamu gak take part. Ingat kamu sekarang terang di dalam Tuhan. Di ayat 11 Paulus bilang, telanjangi perbuatan kegelapan. Expose, berani nyatakan yang benar. Kalau ada orang-orang yang terbiasa melakukan hal yang gak tepat, maka kamu sebagai anak-anak terang bukan cuma gak ikut ambil bagian, yang penting aku gak ikut-ikutan, tapi kamu juga berani. Kenapa? Karena itulah natur terang. Apa lawannya terang? Lawannya terang apa? Gelap. Lawannya gelap? Secara Saya tuh jurusan fisika, teman-teman. Saya kuliahnya habis SMA, saya kuliahnya tuh jurusan fisika. Secara fisika itu nggak tepat. Contoh, misalnya ya, tiba-tiba ruangan ini kedap jendela, nggak ada jendela, terus tiba-tiba lampunya mati, bener-bener gelap total. Misal, bayangin ya, misal ini tiba-tiba aula kita gelap total. Kemudian saya di depan nyalain korek tiba-tiba, cekrek gitu ya, kemudian nyala. Pertanyaannya, apakah cahayanya nyampe ke belakang? Kalau saya nyalain korek gitu, misalnya teman-teman yang duduk di belakang, apakah bisa lihat sumber cahayanya? Mungkin ada kecil-kecil gitu ya, kalau dari jauh, kayaknya kecil, tapi kalau kejauhan banget mungkin nggak kelihatan banget gitu ya. Tapi poinnya adalah, kalau teman-teman saya nyalain korek di sini, cahayanya tuh nggak tertahan cuma sampai panggung doang. Di sana gelap gulita, di sinilah baru ada cahaya. Cahaya itu pasti akan memendar sejauh-jauhnya. Karena itu, terang bukan lawannya gelap. Gelap bukan lawannya terang. Di mana ada terang, gelap sirna. Terang dan gelap itu bukan satu-satu skornya. Terang dan gelap itu bukan yin and yang ketemu di tengah-tengah perbatasan. Sini terang, sini gelap. Di mana ada terang, gelap pergi. Dan itu bukan lawanan namanya. Teman-teman, ketika dikatakan engkau dan saya anak-anak terang, ya pilihannya cuma satu. Apakah ada terang atau tidak ada terang? Kita bukan anak-anak disco ya. Dap dip. Teman-teman, kadang-kadang yang keluargamu butuhkan, kadang-kadang yang sahabat-sahabatmu butuhkan, kadang-kadang yang teman-teman mainmu butuhkan, itu bukan cuma sekedar orang yang apa-apa, yaudah deh, iya. Tapi orang-orang yang berani bilang, jangan begitu, nanti kamu yang terluka. Jangan begitu, nanti kamu yang nyesel. Berani menelanjangi perbuatan kegelapan itu, supaya apa? Tujuannya bukan supaya sok-sokan, lu mah masih jelek, lu masih berdosa. Ayat 14, supaya yang mati itu bisa bangkit dan terang Kristus bercahaya atasnya. Yang tidur itu bisa bangun dan Kristus bercahaya atasnya. Supaya orang bisa datang kepada Kristus. Setia bukan cuma sekedar, yang penting aku gak main kotor, di sana main tanah, di sini main tanah, aku gak ikutan cemong. Tapi kamu mau mengajak teman-temanmu yang mungkin berantakan, yang mungkin gak tahu apa yang baik, gak tahu apa yang benar, gak tahu apa yang adil. Tolong mereka keluar dari kegelapan. Karena itu pun yang Kristus lakukan kan? Kristus sang terang dunia
datang ke dalam dunia yang gelap, menuntun kita yang buta. Kita itu digambarkan di Yesaya 9, orang yang buta berjalan di lembah kekelaman, di negeri yang penuh kekelaman. Tapi Kristus berkata di Yohanes 8 ayat 12, akulah terang dunia, dan barang siapa mengikut aku, perhatikan kalimatnya, ia tidak berjalan dalam kegelapan, tapi bukan cuma tidak berjalan dalam kegelapan, ia akan mempunyai terang hidup. Maukah kamu menjadi remaja yang menyatakan terang di mana Tuhan izinkan kamu berada? Mungkin gak langsung tiba-tiba ngubah hal banyak. Teman mabar kamu, teman main kamu, yang tadi perkataannya kosong, perkataannya sembrono, cemar, cabul. Karena kita sekarang di dalam Kristus, maukah kamu dan saya mengasihi, menjadi terang, tidak ikut-ikutan, tapi juga menolong mereka juga untuk tahu apa yang baik. Bapak John Stott di dalam bukunya menuliskan kalimat ini. Kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Jika daging membusuk, jangan salahkan daging, tapi tanyakan di manakah garamnya. Jika dunia membusuk, jangan salahkan dunia, tapi tanyakan di manakah garam dunia. Kalimat yang berikutnya ya. Jika rumah gelap, jangan salahkan rumah, tapi tanyakan di manakah lampunya. Jika dunia gelap, jangan salahkan dunia, tapi tanyakan di manakah terang dunia. Kamu mungkin punya segudang perasaan, kenapa sih keluargaku kayak gini, kenapa papa mama kayak begini. Dan mungkin kamu jadi anak di rumah yang juga belum bisa ngomong apa-apa, belum bisa bilang apa-apa, tapi mau gak kita mulai mendoakan, kamu tetap nyatakan kasih, kamu mulai perlahan-lahan coba bilang, yang baik tuh seperti ini loh. Kamu mungkin bertanya, kenapa sih orang-orang di sekitar, kenapa teman-teman kelakuannya kayak begini? Aku cuma maunya temenan sama yang baik aja lah. Tapi kalau kamu dan saya adalah terang, maka mari. Setia berarti kamu tidak ikut-ikutan dan mau menolong mereka untuk keluar dari kegelapan. Yang pertama, anak-anak apa? Kasih. Yang kedua, anak-anak terang. Yang ketiga, anak-anak bijak. Yang terakhir, teman-teman mau jadi anak kasih, mau jadi anak terang, mau jadi faithful youth. Kamu, iya Kore, aku mau nyatakan kasih sebagaimana kasih yang telah aku terima dari Kristus. Iya Kore, sebagaimana Kristus terang dunia datang ke dalam dunia yang gelap, aku mau menjadi terang di mana Tuhan tempatkan. Maka yang ketiga, jadilah anak-anak yang bijak. Itulah yang Paulus bilang di ayat 16. Perhatikan dengan seksama, lihat Alkitabnya ya. Ayat 15. Perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Sekali lagi kalimatnya ya. Look carefully then how you walk. Bagaimana kamu berjalan. Kamu gak jadi bijak dengan satu kali kebaktian. Tiba-tiba habis kebaktian ini, saya jadi bijak. Selalu bijak, pilihannya tepat. Tapi hari demi hari, perhatikan pilihan waktumu, pilihan aktivitasmu, pilihan tindakanmu. Perhatikan bagaimana kamu berjalan. Dan kalimatnya menarik ya. Jangan seperti orang bebal, tetapi arif. Arif itu kata bahasa Indonesia kuno ya, untuk kata bijak, arif. Nah, berkaitan dengan jadi orang bijak, Paulus lanjutin. Bijak dalam hal apa? Pergunakan waktu yang ada. Nah, kata pergunakan waktu, ketika Paulus bilang mau jadi anak-anak kasih, mau jadi anak-anak terang, maka jadilah anak-anak bijak. Anak-anak bijaknya ngapain? Pergunakan waktu yang ada. Kata pergunakan waktu yang ada itu bukan cuma sekedar masalah ya udah tahu deh abis dari gereja nanti mau ngapain, abis ngapain, ntar kegiatannya apa. Bukan cuma masalah punya agenda, tahu mau ngapain hari ini. Kata waktu yang dipakai, ini sedikit penggalian ya. Teman-teman, kata waktu dalam bahasa Yunani itu ada 3. Yang pertama kata waktu yang pakai kata aion. Bukan aion ya, aion. Aion itu waktu yang kekal dari tak terhingga sampai tak terhingga. Kemudian ada kata waktu yang kedua, yaitu kata kronos. Dari situlah teman-teman tahu kata kronologi. Kronos itu menunjukkan rentang waktu hidup kita.
Teman-teman pernah lahir, teman-teman suatu saat akan mati. Itulah kronos, waktu, rentang. Di dalam waktu yang kekal ada kelahiran dan kematian. Kakek nenek, kungkung popo punya waktu kronosnya. Papa mama punya waktu kronosnya. Kita juga punya waktu kronosnya. Tapi kata waktu yang dipakai Paulus ketika dikatakan pergunakan waktu yang ada, itu pakai kata yang ketiga, kairos. Kairos itu berbicara kesempatan-kesempatan di dalam kronos kita, di dalam hidup kita, itu ada kesempatan-kesempatan yang Tuhan kasih. Contoh kesempatannya itu apa? Teman-teman bisa sekolah, ketemu sama teman. Teman-teman bisa ikut di kepanitiaan, ikut di pelayanan. Itu kan kesempatan-kesempatan yang terjadi dalam hidup. Yang teman-teman bisa responi dengan baik atau bisa responi dengan buruk. Tapi kesempatan itu tidak akan berulang. Nah, ketika Paulus katakan pergunakan waktu yang ada. Teman-teman mau menjadi orang-orang yang menyatakan kasih. Mau jadi remaja yang menjadi terang. Maka perhatikan kesempatan-kesempatan yang ada. Pergunakan kesempatan yang ada. Kalau teman-teman sekarang masih bisa ketemu sama papa mama, masih bisa bersahabat sama teman-teman di sekolah, masih bisa ikut melayani di gereja, masih bisa hadir di kepanitiaan atau aktivitas event apapun, itu semua adalah kesempatan-kesempatan di mana kamu dan saya bisa menjadi anak-anak kasih dan anak-anak terang. Jadi teman-teman, setia tuh nggak otomatis ya. Ya deh saya mau setia, terus ya udahlah lihat nanti bisa setia syukur nggak apa-apa. Ya saya mau menyatakan kasih, mau jadi anak terang. Itu bukan ya lihatlah nanti pas bisa terang syukur, kalau gelap ya udahlah. Tapi memang kita yang peka, kita yang gunakan kesempatan, relasi-relasi yang ada, hadir di rumah, hadir di sekolah, hadir di gereja, di pelayanan, hadir dimanapun Tuhan tempatkan teman-teman. Mari menjadi anak-anak bijak. Paulus bilang ya, Paulus lanjutin. Bagaimana caranya menggunakan kesempatan? Bagaimana caranya Kore peka, lihat ini kesempatan aku bisa nyatakan kasih, ini kesempatan aku bisa nyatakan terang. Paulus bilang, jangan bodoh, tetapi usahakanlah mengerti kehendak Tuhan. Teman-teman mau jadi anak-anak yang bijak, tahu kapan harus nyatakan kasih, tahu kapan terangmu itu dibutuhkan, maka carilah kehendak Tuhan. Ayat berikutnya Paulus bilang, jangan kamu dimabukkan oleh anggur. Ini bukan tiba-tiba ngomongin soal peminum, tapi menjadi gambaran. Pernah lihat orang mabuk? Atau pernah mabuk? Teman-teman, kalau orang mabuk, saya tuh pernah ya, ada satu adik gitu cerita, aduh papa mamanya pemabuk. Papanya yang lebih sering lah ya, tapi papanya itu sering pulangnya tuh jam 2, jam 3 pagi. Itu dalam kondisi mabuk. Dan kalau kondisi mabuk, dia ngapain? Dia ngomel-ngomel, dia barang diberantakin, terus manggilin anak-anaknya pada jam 2, jam 3 pagi. Dipanggilin suruh keluar, terus kayak disuruh-suruh, terus kalau nggak diturutin gitu ditampar kayak begitu, sampai akhirnya dia ketiduran. Jam 6 pagi pas bangun gitu ya, pas udah kebangun, jam 6 pagi tahu papa yang tadi mabuk yang mukul berantakan tahu ngomongnya apa? Yuk cari sarapan, cari bubur. Dia nggak inget, dia lupa, dia nggak tahu, dia nggak sadar ngapain aja. Masalahnya itu bukan cuma sehari, itu setiap hari kayak begitu. Teman-teman, ketika Paulus bilang jangan mabuk, tapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Paulus mau bilang kepada jemaat Efesus, jangan hidup tuh seperti orang mabuk, nggak sadar, nggak tahu kenapa saya di sini, kenapa saya bisa ketemu dia, kenapa saya ada di rumah ini, keluarga ini. Kamu cuma jalanin ya. Berlalu sampai akhirnya kamu nggak tahu kenapa ya Tuhan izinin aku ketemu orang-orang ini, kenapa ya Tuhan aku bisa ngobrol sama dia, aku bisa nyatakan kasih dan terang seperti apa. Kamu mungkin bilang, tapi Kore aku kan nggak mabuk. Tapi seberapa sering dari kita ngomong begini? Contoh, udah bulan April, udah April 23,
Gak berasa ya 2023 udah 4 bulan. Ih, gak berasa ya udah semester berikutnya. Gak berasa. Itu 4 bulan. Itu 1 semester. Ih, gak berasa ya tiba-tiba udah mau ujian lagi. Ih, gak berasa ya tiba-tiba udah mau tengah semester. Ih, gak berasa ya udah mau UAS lagi. Ih, gak berasa ya. Ih, gak berasa udah mesti persiapin kenaikan kelas. Ih, gak berasa ya udah mesti ntar mungkin teman-teman mau ke SMA mana, mau ke kuliah mana. Gak berasa. Itu 3 tahun coy. Itu 6 bulan. 2023 ini 4 bulan. April 23 ini udah 4 bulan lewat. Dan kita bilang, ih gak berasa ya, ih gak ternyata cepet ya, gak berasa. Teman-teman, kita mungkin gak mabuk seperti orang mabuk, tapi cara kita menjalani hidup itu mungkin seperti orang-orang yang mabuk, yang gak sadar, yang gak tahu mau apa. Karena itu, mari, hendaklah kita mengerti kehendak Tuhan, hendaklah kita penuh dengan roh. Kalau engkau dan saya mau menjadi anak-anak yang bijak. Dan Paulus bilang, mau semakin bijak, ayat 20, ayat 21, lihat Alkitabnya. Ayat 19 sampai 20. Berkatalah kepada seorang yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, bernyanyi dan bersolaklah, ucaplah syukur senantiasa. Paulus sedang menggambarkan kamu gak bisa sendirian, kamu butuh komunitas. Tempat kamu saling belajar, tempat kamu saling berdoa, tempat kamu saling didoakan, tempat kamu semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, tempat kamu semakin peka, apa sih yang roh mau, apa sih yang Tuhan mau. Teman-teman, engkau dan saya butuh komunitas untuk menjadi faithful youth, remaja yang setia, remaja yang bijak. Karena itu, sekali lagi ya, teman-teman, kiranya kita bisa menjadi faithful youth, yaitu anak-anak KTB. Yang pertama anak-anak kasih, yang kedua anak-anak terang, yang ketiga anak-anak bijak. Teman-teman, mari ketika sekeliling kita justru mengajarkan yang sebaliknya, sama seperti jemaat Efesus, tinggal di kota yang justru disuruh mengasihi malah makin kompetitif, disuruh nyatakan terang malah memegahkan diri, disuruh menyatakan yang baik malah jatuh dalam kecemaran. Mari menjadi anak-anak kasih, terang, bijak. Ingat, di dalam Kristus you are in the world but not of the world. Di dalam Kristus betul kamu sekarang masih di tengah dunia dengan segala dosa, pergumulan, tantangan, kebiasaan. Tapi di dalam Kristus kamu bukan lagi anak-anak dunia. Kamu sekarang adalah anak-anak dari Allah, Sang Raja yang memiliki kerajaan di sorga dan bumi. You are in this world, but not of this world. Dan karena itu, kiranya kita bisa meniru, menurut Allah. Karena dialah Bapa sejati dan kita anak-anaknya yang kekasih. Kiranya Tuhan memimpin dan menyertai. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami sekali lagi menyerahkan hidup dan diri kami. Sebagaimana Engkau adalah kasih, maka kami mau menyatakan kasih. Sebagaimana Engkau adalah terang dunia, maka kami mau menyatakan terang hidup kami. Sebagaimana Engkau adalah Sang Hikmat, maka kami mau memperhatikan langkah-langkah kami untuk menggunakan waktu dan kesempatan kami dengan bijak. Kiranya menjadi remaja yang setia, faithful youth, itu bukan hanya menjadi tema atau ucapan bibir lidah, tetapi boleh nyata kami hidupi di dalam kasih kami, di dalam kehadiran kami yang berdampak, di dalam cara kami tidak mabuk, tetapi bisa peka melihat kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami menyatakan kasih dan terang Tuhan dari hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terus berikan kami pertumbuhan iman, terus berikan kami pertumbuhan kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, aku kembalikan.
Mari saya ajak kita untuk sama-sama berdiri. Mari bersama dengan gereja pada masa lalu, masa kini, dan masa depan. Mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hayat langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula antara mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkit orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Thank you, silakan duduk. Oke, selamat hari Minggu teman-teman. Hari ini aku membawakan doa syafaat. Pokok doa syafaat kita ada 2 hari ini. Yang pertama itu tentang acara Camp Remaja yang diadakan pada tanggal 3 sampai 6 Juli. Terus yang kedua itu tentang regenerasi pengurus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami di sini pada pagi hari ini untuk memuji dan menyembah nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, sebentar kami akan mengangkat pokok doa. Teman-teman, yang pertama aku mau mengajak kita berdoa untuk acara Camp Remaja yang akan diadakan pada tanggal 3 sampai 6 Juli nanti. Berdoa agar setiap susunan acara yang telah disiapkan oleh para panitia bisa dibanjar nanti. Mari kita angkat pokok doa ini. Yang selanjutnya, aku mau berdoa untuk regenerasi pengurus untuk tahun 2024 sampai 2026. Kita mau berdoa untuk setiap orang yang telah dipilih dan terpercaya bisa dapat bertanggung jawab dalam semua tugas-tugas yang telah diberikan. Mari kita angkat pokok doa ini. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang belum bisa hadir pada pagi hari ini, entah itu karena sakit atau karena ada pergumulan. Tuhan, sekiranya untuk mereka yang sakit bisa disembuhkan oleh obat-obatan dan para medis, dan juga untuk teman-teman yang telah mengalami pergumulan bisa dapat diselesaikan segera secepatnya dan dapat berkumpul kembali di sini untuk menyembah nama-Mu. Tuhan, inilah segenap doa kami yang jauh dari kata sempurna, karena biar Engkau saja yang menyempurnakan doa ini. Dalam nama Yesus kita berdoa. Amin. Tes. Teman-teman, sekarang kita mau persembahan. Persembahan minggu ini kita bakal pakai kantong persembahan kayak minggu-minggu sebelumnya. Ada yang belum dapat amplop bisa angkat tangan?
Ada lagi? Oke. Teman-teman bisa persembahan pakai 2 cara. Kayak biasa, kalau yang mau pakai duit cash bisa pakai amplop. Yang mau QRIS nanti di layar ada QRIS sama kalau QRIS yang nggak bisa scan kalian masukin manual aja nomor rekeningnya ada di bawahnya. Ayat persembahan kita diambil dari Roma 12 ayatnya yang ke-1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, dan itulah ibadahmu yang sejati. Sebagai lagu persembahan kita, mari kita menyanyikan lagu Di Badai Topan Dunia. Bila topan kas melanda hidupku, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu itulah kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari itulah kau kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Musik saja. Teman-teman yang udah memberikan persembahan aku undang untuk bangkit berdiri. Aku mau nyanyikan bait yang berikutnya. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih bermain. Hitunglah berkat yang tidak terbeli, Milikmu di surga tiada terbaik. berkat Tuhan mari hitunglah, kau akan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Mari bersatu dalam doa. Ya Bapak, berucap syukur Tuhan untuk berkat-Mu pada minggu ini. Tuhan inilah persembahan kami, Tuhan yang mungkin tidak seberapa, tapi kiranya Engkau yang akan pergunakan untuk kebutuhan memperluas kerajaan-Mu saja ya Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan melanjutkan ibadah kami dari pertengahan sampai akhirnya, kiranya kami pimpin di dalam nama Yesus berdoa, amin. Teman boleh duduk. Firman hari ini benar-benar bagus banget sih. Thank you Korey. Aku beneran belajar tentang arti kesetiaan. Banyak banget kalimat Korey yang aku catat di sini yang beneran berkesan buat aku. Pertama, be imitator of God as dearly loved children. Dengan cara kita menjadi anak-anak KTB, kasih terang bijak. 3 sifat ini aku bisa dapetin cuman dengan satu kata, pelayanan. Dari pelayanan aku bisa belajar tentang 3 hal ini. Faithful youth adalah perjalanan untuk memberi kasih, menyatakan kebaikan, begitu juga dengan kita semua. Kalau aku dengan kata setia, aku belajar untuk setia dalam pelayanan. Karena setia itu gak gampang teman-teman. Gimana kita berkomitmen, jadi sesimpel jadi asyar aja tuh komitmen aku susah sih, kayak
gimana kita harus datang pagi, datang lebih awal, tetap harus senyum ke orang-orang walaupun mood hati tuh lagi kacau misalnya kayak gitu. Betul kata Korey tadi juga, ketika kita ingin setia, dunia nggak akan bersorak-sorai untuk kita teman-teman. Malah nggak jarang di saat aku misalnya bilang ke temanku aku nggak bisa atau enggak aku nggak bisa pergi sama mereka karena aku ada rapat mungkin di gereja atau enggak aku ada urusan lain di gereja, mereka bakal kayak malah bilang lu gereja terus nggak capek apa pelayanan. Mereka bukan bersenang karena aku setiap pelayanan gitu. Dan yang terakhir, aku juga bisa bantuin orang-orang lewat pelayanan. Bisa kayak misal waktu itu kita ada berbagi bersama gitu-gitu. Dan yang terakhir kata-kata bijak. Aku gak bilang aku udah bijak sih, tapi udah pelayanan aku bisa belajar gimana caranya bijak, gimana caranya untuk handle situasi, untuk gimana caranya kita tuh bisa ngertiin keadaan orang lain juga, gak memaksakan keadaan kita semaunya kita aja gitu. Dan ada satu lagu, Ku Tetap Setia. Lagu ini beneran ngajarin kita untuk belajar untuk setia, untuk menunjukkan kasih kita kepada Tuhan lewat pelayanan kita itu. Jadi dengan sambil bangkit berdiri, aku ngajak kalian untuk menyanyikan lagu ini sebagai lagu tekad kita. Sampai akhir kita menutup mata, kita mau setia teman-teman untuk melayani dia. Tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Tetap setia untuk melayanimu sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Tetap setia untuk melayanimu. Kepada Korey, Tetap setia untuk melayanimu. hati dan menerima berkat Tuhan seiring kita kembali ke dunia untuk menjadi anak-anaknya yang setia. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk
ibadah kami hari ini kami bersyukur untuk kasih setia dan sekali lagi panggilan Tuhan yang menyadarkan kami, yang menegur, yang meneguhkan kami untuk kami boleh menjadi remaja yang setia di dalam kasih kami, di dalam terang kami, dan di dalam hikmat bijak kami menjalani langkah-langkah kami ke depan. Karena itu kami sungguh memohon seiring kami akan kembali ke dalam dunia aktivitas, pelayanan, ataupun juga studi, keluarga, dimanapun Tuhan tempatkan. Kiranya kami boleh melangkah dalam kasih, dalam terang, dalam bijak bersama dengan Tuhan yang senantiasa tidak pernah meninggalkan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kami dan kami sebagai anak-anak-Mu yang kekasih. Kiranya kasih setia dan damai sejahtera dari Kristus Yesus Tuhan yang telah menebus dan menyelamatkan kami, yang telah menunjukkan kasih itu, telah menyatakan terang itu dan menjadi hikmat bagi kami. Serta persekutuan dengan Roh Kudus yang senantiasa mengarahkan kami, yang senantiasa menolong kami mengingat segala apa yang Kristus telah nyatakan. Kiranya penyertaan dan berkat dari Allah Tritunggal saja yang menolong kami berjalan hari demi hari menjadi remaja-remaja yang setia sampai akhir. Di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, mari tetap bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Ku Tetap Setia. Haleluya. Mari teman-teman tetap bangkit berdiri, kita mau nyanyikan lagu Ku Tetap Setia. Dipersilakan untuk duduk dan saat teduh. Oke, selamat hari Minggu semuanya.
Baca warta mau minta PPT-nya, boleh? Gak bisa. Ya udah, dari sini aja. Oke, warta lisan kita pada hari ini tanggal 23 April 2023. Yang pertama, welcome untuk teman-teman kita yang baru datang di KR Penias. Aku mau ngajak kalian semua yang baru datang di KR Penias untuk datang lagi minggu depan. Tema kita pada hari ini itu dibawa sama saudara Korey Naudi Filipus yang bertemakan Faithful Youth, yang artinya kesetiaan. Job pelayanan pada hari ini, pemimpin liturgisnya dipimpin oleh Ciolin, PP-nya ada Ci Natania Valentine, terus BWDS-nya ada aku sendiri Stefanesa, PIC-nya ada Kenisha, MCCG-nya ada Grace dan Jolin nanti, absennya ada Ko Bagus. Job pemusik pada hari ini, pianisnya ada Ko Jojo, gitarisnya ada Ko Karo, singernya ada Cikesi dan Ko Raffi, drum kajonnya ada Ko Yoel Ben Sahur. Tim multimedia pada hari ini itu soundnya ada Ko Chung Chung, soletnya ada Francisca, switchernya ada Jennifer, cam belakangnya ada Nicholas, cam depannya ada Ko Elvis. Job aktivis pada hari ini, PJTD-nya ada Civanessa, kolektannya ada Cantika, Phoebe, Odi, dan Wilson. Oke, buat minggu depan, aku mau ngajak teman-teman buat lihat dulu. Untuk minggu depan itu tanggal 30 April itu temanya The Spirit of Gentleness, yang artinya kelemah lembutan, yang dibawa nama Kojurham Effendi. Job pelayanannya, pemimpin liturginya ada Steven, PP-nya ada Ci Juliana, BWDS-nya ada Ci Amel, PIC-nya ada Ko Frans, MCCG-nya ada Ci Jennifer, absennya ada Ci Selin. Untuk job pemusiknya, pianisnya minggu depan ada Cheryl, gitarisnya ada Brandon dan Livia, kajonnya ada Ko Chung Chung, singernya ada Fanny dan Darren. Job multimedia untuk minggu depan soalnya ada Ko Elvis, soletnya ada Monique, switchernya ada Jesslyn O, cam belakangnya ada Kenia, cam depannya ada Ko Daniel. Dan job aktivis minggu depan PJTT-nya ada Joan, Asher dan kolektannya ada Rebecca, Hansel, Jesselina, dan David. Dan jangan lupa ya, kita PD jam 8 Teng. Oke, itu aja untuk baca warta pada hari ini. Thank you semuanya, happy Sunday.